Bab 31. Samuel takjub. Bukankah rumah kita nyaman? Aku pasti sudah pulang kalau bukan karena kita begadang untuk belajar. Tepat. Tidak mungkin asrama kami lebih baik dari rumah kami. Spencer langsung menolak. Tapi ujianku sudah dekat. Jika saya tetap di sana, saya bisa berkonsentrasi pada studi saya seperti Stanley. Nicole menggunakan ujiannya sebagai alasan untuk tetap tinggal di kampus. Mendengar perkataan Nicole, Norah mencibir dalam hatinya. Pantas saja anak desa ini ingin tetap tinggal di kampus. Dia khawatir dengan prestasi akademisnya. Gloria tahu bahwa Nicole ambisius dan pekerja keras, tapi dia menolak melepaskan Nicole. Nicole, kamu baru kelas 3. Anda dapat tinggal di kampus selama tahun terakhir Anda. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Nicole terpaksa tersenyum meyakinkan pada Gloria saat melihat ekspresi khawatir Gloria. Saya tahu, Bu. Tapi guru saya sangat prihatin dengan tes ini. Saya takut nilai saya buruk, jadi saya berencana untuk tinggal di sana untuk belajar dengan teman-teman sekelas saya. Yah, Gloria mengerutkan kening saat mendengar penjelasan Nicole. Jika Anda khawatir dengan nilai-nilai Anda bisa tinggal di rumah saja. Aku bisa meminta Stanley pulang dan mengajarimu. Kamu tidak harus tinggal di kampus. Nicole, putrinya, baru saja kembali. Mereka bahkan belum begitu akrab. Gloria akan merindukan Nicole jika Nicole tinggal di asrama. Daniel tahu sulit bagi Gloria untuk melepaskannya, jadi dia mengangguk. Ibumu benar, Nicole. Jika kamu tinggal di kampus, apa yang harus aku dan ibumu lakukan ketika kami merindukanmu? Nicole mulai merasa risih saat menyadari betapa tulusnya orang tuanya. Keluarganya memperlakukannya dengan baik, jadi dia tidak bisa menolak kebaikan mereka dengan tegas. Dia tetap harus mempertimbangkan perasaan mereka saat mengambil keputusan. Melihat keluarganya menolak gagasan itu, Steve tersenyum penasaran. Dia memegang cangkir kopinya dan berkata, "Ayah, Ibu, bukankah seharusnya kamu mendukung Nicole yang bekerja begitu keras? Stanley adalah orang yang pemalu, bagaimana dia bisa mengajari Nicole?" Stanley tersipu mendengar kata-kata Steve. "Aku akan mengajarinya. Apakah kamu tahu bagaimana menjadi guru privat? Apakah kamu tidak takut pada perempuan lagi?" Steve memandang Stanley dengan menggoda. Stanley yang diolok-olok pun tak terima. "Aku tidak takut pada Nicole." Dia berkata dengan jujur. Meskipun dia tidak suka berada di dekat perempuan, dia tidak keberatan Nicole mendekatinya. Oh, aneh sekali. Steve tidak menganggap Nicole seistimewa itu bagi Stanley. Kalau dipikir-pikir, semua orang di rumah ini telah berubah sejak Nicole kembali, batin Steve. Dia memandang Nicole dengan tatapan menggoda dan berkata dengan putus asa, "Maaf, Kak. Aku kehabisan ide untuk membantumu." Nicole hanya bisa menghela nafas dalam hati karena sepertinya mustahil baginya untuk tinggal di kampus sekarang. Sebuah suara datang dari pintu saat dia hendak menyerah. Nicole ingin tetap di kampus untuk studinya. Bukankah itu bagus? Pekerja keras dan ambisius adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh seseorang di keluarga Riddle. Daniel dan anggota keluarga lainnya berdiri kaget saat melihat Tuan Riddle, Sir. "Ayah, ini masih pagi. Dan ayah sudah ada di sini." Titik petik 2. Daniel menambahkan dalam hati, tanpa pemberitahuan. Tuan Riddle, Sir, melambai dan berkata, "Tuan Ellison meminta saya untuk menemuinya hari ini, jadi saya berencana untuk mengantar Nicole ke sekolah dalam perjalanan ke sana. Saya tidak menyangka akan mendengar Anda semua berdiskusi apakah dia harus tetap di kampus begitu saya masuk. Kamu ingin mengantar Nicole ke sekolah?" Daniel memandang Gloria dengan kaget. "Tuan Riddle, Sir, ingin mengantar Nicole ke sekolah secara pribadi. Itu adalah perlakuan yang tidak pernah dia berikan kepada cucunya." Saat itu, kedua bersaudara itu saling memandang, mata mereka penuh kekaguman. Di sisi lain, rasa cemburu Norah nyaris meledak. "Seluruh keluarga memperlakukanku seperti aku tidak terlihat adalah satu hal, tetapi kakek memperhatikan Nicole ketika dia datang adalah hal lain. Dia bahkan ingin mengantarnya ke sekolah secara pribadi." Saat Norah memikirkan bagaimana Riddle, Sir, bersikeras untuk mengantarnya pergi sambil bersikap sangat protektif terhadap Nicole, mata Norah mulai berkobar karena kebencian. Kemudian,
Tuan Riddle Sir, duduk di ujung meja panjang dan mengutarakan pemikirannya. Menurutku yang terbaik adalah Nicole tetap di kampus. Jangan ikut campur dalam keputusannya. Suruh para pelayan mengemasi barang-barangnya. Aku akan bicara dengan Tuan Ellison nanti. Dia akan sangat senang mendengar Nicole tetap tinggal di kampus. Gloria masih menolak membiarkan putrinya tinggal di kampus, tapi Daniel terus menatapnya, memberi isyarat agar dia tidak melawan Tuan Riddle Sir. Jadi, Gloria hanya bisa memaksakan diri. Merasa lebih baik dengan berpikir, anak-anak saya berprestasi dalam prestasi akademisnya, jadi Nicole tidak boleh ketinggalan. Melihat Nicole akan tinggal di kampus, Samuel dan Spencer saling berpandangan sambil berbicara berbarengan. Ayah, Bu, jangan khawatir. Kami akan menjaga Nicole. Ayah, Bu, aku akan sering memeriksa Nicole. Stanley juga menjadi sukarelawan, hal yang jarang terjadi. Karena itu, Gloria akhirnya merasa tenang. Ia tidak merasa terlalu khawatir karena Nicole akan tinggal di kampus bersama ketiga saudaranya. Setuju. Kamu harus menjaga Nicole di sekolah. Kalau ku dengar Nicole dibully, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu saat kamu di rumah, kata Daniel. Stanley tersenyum. Jangan khawatir, Ayah. Tidak ada yang bisa mendekati Nicole sekarang karena kita bertiga ada di sana. Samuel dan Spencer mengangguk setuju. Tuan Riddle Sir mengangguk puas saat dia melihat mereka meyakinkan orang tua mereka. Saat masalahnya hampir terselesaikan, dia memandang Nicole. Apakah kamu sudah sarapan, Nicole? Bahasa Indonesia, apakah kamu mau ikut denganku? Nicole menemukan Tuan Riddle Sir, bagus hari ini, saya sudah sarapan. Dia bahkan tidak ingin sarapan lagi. Kamu baru saja minum segelas susu, Nicole. Carilah makanan lain. Gloria menyerah pada Nicole karena dia tahu Nicole bahagia. Tentu saja, Nicole dengan senang hati mengambil sandwich dari pelayan dan hendak pergi bersama Tuan Riddle Sir. Norah memperhatikannya dan berkata dengan frustrasi, "Tunggu aku, kakek. Aku juga ingin pergi ke sekolah." Namun, Tuan Riddle Sir melirik ke piring makanan di depannya dan berkata, "Kamu belum selesai sarapan, jadi kamu harus mengikuti adikmu ke sekolah setelah makan." Tak perlu dikatakan lagi, Tuan Riddle Sir hanya ingin mengajak Nicole sendirian. Ekspresi Norah langsung berubah. Ditolak di hadapan orang tua dan saudara-saudaranya sama menyakitkannya dengan tamparan di wajah. Bab 32. Setelah selesai berbicara, Tuan Riddle Sir tidak peduli lagi pada Norah dan segera pergi bersama Nicole. Ketika Nicole berbalik, dia mengalihkan pandangan dinginnya ke Norah, mengejeknya karena tidak mengetahui tempatnya. Norah sangat marah sampai matanya merah sekali bahkan Samuel mengira dia akan menangis karena frustrasi. Norah, kami akan pergi bersamamu sebentar lagi. Jangan menangis. Samuel mencoba menghiburnya karena dia merasa Norah sedang kesal. Norah langsung menangis dan menjawab, "Tidak apa-apa. Kamu sudah punya Nicole. Semua orang bisa menyadarinya, aku akan baik-baik saja, aku bisa pergi ke sekolah sendiri." Dia kemudian mengambil tasnya dan pergi dengan air mata frustrasi. Norah, Gloria melihat Norah belum sarapan, jadi dia ingin menyusulnya. Tapi Daniel menariknya kembali. Biarkan dia sendiri. Cepat atau lambat dia harus menerima kenyataan. Meskipun Daniel juga tidak bersedia melakukannya, itu hanya masalah waktu saja. Norah tidak akan merasa seburuk itu jika dia mengakui kebenarannya lebih awal. Aku telah mengabaikan Norah. Gloria merasa sedikit bersalah. Samuel juga tampak menyesal. Mari kita perlakukan Norah dengan lebih baik mulai sekarang, lagi pula, dia harus segera pergi, kan? Pernyataannya mengguncang semua orang di meja. Mereka semua kehilangan selera, kecuali Steve, yang tampak tidak terpengaruh dan berkata dengan rasional, "Kami tahu dia harus pergi. Itu sebabnya kami tidak bisa memberinya begitu banyak hal untuk diingat. Lagi pula, keluarga Riddle tidak berhutang apapun padanya. Selama bertahun-tahun, keluarga Riddle telah memberinya kehidupan terbaik yang bisa dibayangkan, jadi dia tidak diperlakukan buruk sama sekali." Perkataan Steve membuat semua orang berpikir keras. Kata-katanya masuk akal. Dengan dukungan Pak Riddle Sir, Nicole akhirnya bisa tinggal di kampus keesokan harinya, sesuai keinginannya.
Dia bangun pagi-pagi untuk mengemasi barang bawaannya. Ternyata, barang bawaannya hanya berupa tas punggung berukuran sedang. Dia mengisinya dengan pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Setelah mengemas semuanya dengan hati-hati, dia menutup resleting tasnya dan membawanya ke bawah. Mobil keluarga Riddle sudah menunggunya di luar rumah. Ketika Nicole membuka pintu, dia menyadari bahwa Stanley sudah ada di dalam mobil. Dia menyapanya dengan senyuman begitu dia melihatnya. Aku akan mengantarmu ke sekolah hari ini karena Spencer dan Samuel tinggal di kampus kemarin. Baiklah, Nicole mengangguk. Lebih baik diantar ke sekolah oleh satu orang karena tidak mau ribut. Saat itulah tas Nicole menarik perhatian Stanley. Mereka semua pernah tinggal di kampus sebelumnya, namun betapapun sedikitnya barang bawaan mereka selalu membutuhkan beberapa barang bawaan. Sebagai pewaris keluarga Riddle, Nicole hanya membawa satu koper kecil dan tas punggung, yang membuat Stanley mengerutkan kening. Hanya itu yang kamu bawa, Kak. Repot kalau bawa banyak barang. Setelah berbicara, Nicole melemparkan ranselnya ke kursi mobil dan duduk sebelum beristirahat. Stanley melihat dia tidak banyak bicara, jadi dia menelan pertanyaannya. Dia hanya diam-diam menyadari bahwa adiknya berbeda dari gadis-gadis lain. Dia tidak suka memiliki terlalu banyak dekorasi dan hal-hal feminin. Adik perempuan tipe ini keren banget, entah kenapa. Mobil melaju dengan mantap menuju Royal Creek Institute. Sesampainya di gedung kantor, Nicole turun dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal pada Stanley sebelum menuju ke Miss Emerson akan menjalani beberapa prosedur. Ia berjalan santai menuju kantor Nyonya Emerson. Saat dia hendak mengetuk pintu sambil mengangkat tangannya, dia mendengar seseorang berbicara dengan nada sinis dan tidak menyenangkan. Nona Emerson, saya tidak mengira orang seusia Anda bisa selicik ini. Anda memberikan hadiah kepada direktur, bukan? Saya baru saja melihat semuanya. Sekotak daun teh jauh dari kata murah. Mungkin biayanya setengah dari gaji bulanan Anda. Bahkan jika kamu menginginkan gelar guru yang baik, kamu tidak boleh membuatnya terlalu jelas. Nicole tahu bahwa suara itu milik Ten Kennedy. Ibu Emerson mengerucutkan bibir di kantor, merasa malu. Ten Kennedy mempunyai pendukung, dia adalah kerabat kepala sekolah. Dengan dukungan dan senioritasnya, dia akan selalu menindas guru baru. Ten Ellison sangat ketat dalam memberikan hadiah di sekolah, tapi Ten Kennedy mengabaikannya dan mengirimkan banyak hadiah mahal kepada direktur sekolah untuk membuat Miss Emerson tidak senang, jadi direktur sekolah tidak senang padanya. Nyonya Emerson begitu pasrah hingga harus memberikan hadiah kepada direktur sekolah tersebut, namun ia tidak menyangka akan dilihat oleh Pak Kennedy. Sambil mendengarkan hinaan dari Ten Kennedy, Emerson membuka bibirnya, namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa, dan matanya mulai berkaca-kaca. Nicole mendorong pintu hingga terbuka pada saat itu. Ibu Emerson melihatnya dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menahan air matanya sambil buru-buru berkata, Nicole, kamu di sini untuk menyelesaikan prosedurnya, kan? Aku sudah mencetak formulirnya, kamu hanya perlu menandatangani beberapa halaman, itu saja. Setelah berbicara, Ibu Emerson berdiri dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Nicole. Nicole mengerutkan alisnya saat mendengar suara Ibu Emerson yang agak serak. Namun, dia tetap diam dan menandatangani dokumen tersebut. Ibu Emerson memaksakan senyum pada Nicole dan berkata, baiklah, taruh barang-barangmu di asrama hari ini. Tuan Ellison bilang kamu bisa memilih asrama manapun yang kamu suka. Nicole mengangguk dengan acuh tak acuh dan berbalik ke arah pintu. Pada saat itu, Pak Kennedy membuat teh untuk dirinya sendiri sambil berjalan keluar sambil membawa secangkir air panas. Pintunya sempit, dan Ten Kennedy berharap Nicole akan memberi jalan untuknya. Tanpa diduga, Nicole tidak melihatnya dan bergegas keluar pintu. Teh panas Pak Kennedy menumpahkan seluruh tubuhnya dalam hitungan detik, termasuk lengan dan wajahnya yang telanjang. Ark, teriakannya bergema di kantor. Bab 33, Nicole memperhatikan ketika Ten Kennedy berteriak seperti hewan yang disembelih dan berkata dengan dingin, maaf, saya tidak melihat Anda berjalan di sini. Kamu tidak melihatku. Di mana matamu? Ten Kennedy berteriak karena malu, sepertinya dia ingin memakannya hidup-hidup.
Nicole segera tersenyum. Meski hanya senyuman tipis, senyumannya berseri-seri. Apalagi itu? Haruskah saya memberi Anda hadiah, Tuan Kennedy? Apa, Ten? Kennedy tercengang karena dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Nicole. Tuan Kennedy, Anda sangat marah tadi. Bukankah saya harus memberi Anda hadiah sebagai permintaan maaf? Kata-kata Nicole membuat orang-orang di sekitar mereka mengingat Miss Emerson yang baru saja dimarahi oleh Mer Kennedy. Semua orang tahu bagaimana Direktur Departemen selalu menekan Miss Emerson, jadi dia mungkin tidak punya pilihan selain memberikan hadiah kepada sutradara. Kemudian, mereka semua mulai menatap ke arah Ni Emerson dengan simpati. Ten, Kennedy memahami maksud Nicole dan menjadi marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Nicole, jadi dia hanya berbalik dan berteriak pada Bu Emerson, lihatlah sikap siswa yang kamu ajar. Pada saat itu, Pak Kennedy tidak tertarik lagi mengolok-olok Ni Emerson. Dia sangat kesakitan sehingga dia harus mencari salep di kantor. Itulah pertama kalinya Ni Emerson melihat Mer Kennedy sangat marah pada seorang siswa. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat dirinya berlarian dengan daun teh di sekujur tubuhnya. Kesedihan dan keluhan yang didapatnya dari teriakannya telah hilang tanpa bekas. Sepertinya Nicole telah membantunya sekarang. Nyonya Emerson merasa sedikit bersalah saat memikirkan betapa dia tidak menyukai Nicole dan menolak menerima Nicole di kelasnya terakhir kali. Namun, Nicole sudah berbalik dan meninggalkan kantor, mengabaikan reaksi semua orang. Ibu Emerson menyaksikan Nicole pergi dengan perasaan hangat di hatinya. Setelah kelas pagi berakhir, Nicole bangun dan berjalan menuju kantin karena sekarang sudah waktunya makan siang. Dia tidak menunggu Bradley dan Lulu hari ini. Meskipun dia datang lebih awal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat kafetaria yang ramai. Tanpa ia sadari, kerutan di wajahnya yang lembut membuatnya semakin menawan hingga membuat banyak cowok di sekitarnya terpesona. Nora sedang duduk bersama teman-teman sekelasnya ketika Celia memandangnya. Adikmu dari pedesaan ada di sini. Nora berbalik dan melihat betapa buruknya penampilan Nicole. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri, dia melawan perasaan kesal yang dia rasakan kemarin dan melambai pada Nicole dengan senyuman di wajahnya. Ini, Kak, kata, Kak langsung mengejutkan banyak orang. Apakah Nora menelepon adik Nicole? Tidak mungkin. Kudengar murid pindahan itu berasal dari pedesaan, bukan? Apakah dia dari keluarga Riddle juga? Ketika Nora mendengar diskusi tentang Nicole, dia hanya bisa mengangkat hidungnya ke udara sambil memandang Nicole dengan arogan. Betapapun cantiknya Nicole, semua orang akan mengingat bahwa dia berasal dari desa asal mereka dan membandingkannya dengan Nora. Selanjutnya, ketika semua orang mengira mereka mengetahui hubungan antara Nora dan Nicole, Nicole membuang muka seolah dia tidak melihat Nora. Dia kemudian duduk di kursi kosong. Nora membeku. Apakah penduduk desa ini mengabaikanku? Tanda seru petik 1. Orang-orang di sekitar mereka langsung berkata, Nicole sepertinya tidak mengenal Nora. Petik 2. Benar, Nicole sangat cantik, sedangkan Nora hanya terlihat biasa saja. Bagaimana mereka bisa bersaudara? Pernyataan ini sampai ke telinga Nicole, dan wajahnya mulai memerah karena malu. Aku tidak secantik Nicole, tapi bagaimana mereka bisa mengabaikan fakta bahwa Nicole adalah gadis desa hanya karena dia cantik? Celia juga tidak tahan lagi. Jangan sia-siakan tenagamu memanggilnya ke sini. Dia hanya penduduk desa, hak apa yang dia miliki untuk duduk bersama kita? Saat itulah Nora mulai merasa lebih baik. Dia berkata dengan berpura-pura, saya hanya mengkhawatirkan dia. Tidak ada yang mau mendekatinya setelah mengetahui dia berasal dari pedesaan. Saat Nora berbicara, pintu kafetaria terbuka, dan seseorang berteriak, Austin Woods ada di sini. Semua orang melemparkan cerutunya ke arah Nicole begitu mereka mendengar Austin ada di sini. Mereka semua tahu bagaimana Nicole mempermalukan Austin di kafetaria terakhir kali, jadi mereka mengira Austin ingin memaksanya membayar hari ini. Karena itu, mereka mulai menjauh, menjaga jarak dari Nicole. Anak laki-laki yang ingin mendekatinya juga ketakutan. Seperti orang banyak, mereka lari darinya ketika mendengar nama Austin. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat di sekitar Nicole menjadi kosong,
yang membuatnya semakin menonjol di kafetaria. Nora senang saat melihat itu dan berpikir, beginilah seharusnya perlakuan terhadap anak desa. Setiap orang harus memperlakukannya seperti virus. Nicole bahkan menggertak tentang Austin yang memintanya menjadi bosnya saat itu. Saya ingin melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Austin melangkah ke kafetaria bersama para pengikutnya di bawah ratusan poin. Tatapannya menyapu kantin dengan tajam seolah sedang mencari seseorang. Tiba-tiba, dia melihat Nicole, dan matanya berbinar. Dia kemudian melangkah ke arahnya. Semua orang mengira Austin akan menunjukkan kepada Nicole siapa bosnya, jadi mereka menyiapkan popcorn. Nora pun menunggu Austin menamparkan wajah Nicole dengan brutal. Namun, Austin berhenti di samping Nicole dan menyapanya, "Hei, bos." Semua orang tercengang karena mereka mengira dia salah dengar. Terakhir, para pengikut Austin pun menyapanya, "Hai bos. Kami dengar Anda ada di kafetaria, jadi kami di sini untuk memberi jalan bagi Anda." Saat itu, semua orang terkejut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap kosong ke arah Nicole. Apakah kami salah dengar? Apakah Austin menyebut Nicole bosnya? Bab 34. Celia pun tercengang saat melihat Nora tertegun. "Hei, apa yang terjadi di sini? Mengapa Austin menyebut penduduk desa itu sebagai bosnya? Saya juga tidak tahu." Nicole berpikir, Nicole mengatakan yang sebenarnya. Semua yang dia katakan itu benar. Keluarga Woods adalah keluarga kaya dan berkuasa di Norton, jadi Austin telah berada di puncak piramida sekolah selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan tidak mundur saat melawan Finlay bersaudara. Tapi sekarang dia tunduk pada penduduk desa. Nora mau tidak mau merasa curiga terhadap identitas Nicole yang sebenarnya. Semua orang juga kaget, tapi Nicole tetap tanpa ekspresi. Dia melirik Austin dengan santai dan kembali menatap antrean panjang di jendela. Austin berseri-seri saat dia melihatnya menatapnya. "Kamu pasti lapar, bos. Aku akan minta seseorang membawakanmu makanan." Austin mengajukan diri. Saat itulah Nicole akhirnya menatap langsung ke arahnya. Tidak apa-apa. Dia terdengar acuh tak acuh. Tapi Austin sudah memanggil bawahannya untuk mendapatkan iga terbaik di kafetaria. Dia kemudian dengan senang hati pergi dan mengantri untuk mengambil sup Nicole. Nicole tidak menolaknya karena dia melihat betapa bertekadnya dia. Dia kemudian berbalik untuk mencari tempat duduk dan duduk. Namun, dia sangat tidak suka mengantri. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu ketika Nicole duduk, berjalan pergi dengan piring mereka dengan tergesa-gesa. Ya ampun, bahkan Austin memanggilnya bos. Seberapa kuat dia? Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Saat Nicole melihat Austin berbaris tanpa menindas siapapun, tatapannya sudah tidak sedingin itu lagi. Austin adalah pengganggu di sekolah. Kapan dia pernah mengantri untuk makan? Pada saat itu, Austin menerobos kerumunan demi Nicole. Cuacanya sangat panas hingga dia berkeringat seperti babi. Ketika dia berbalik dan melihat tatapan Nicole berubah sedikit hangat, dia merasa senang. Dia tidak peduli betapa berkeringatnya dia dan terus mengantri untuk memberi makan Nicole. Semua orang melihat kejadian aneh ini. Mereka tercengang melihat Austin bekerja keras untuk membuat Nicole terkesan. Secara kebetulan, Gary dan Raine juga pergi ke kantin untuk makan siang. Ketika mereka masuk ke kafetaria dan melihat bagaimana Austin memperlakukan Nicole, mereka kagum juga. Setelah Nicole menolak Austin, Raine mengira Austin akan menyakiti Nicole karena marah dan malu. Raine tidak menyangka Austin akan mengabaikannya, ratu kecantikan di sekolah, dan bahkan memohon untuk menjadi pengikut Nicole. Bahkan menimbulkan keributan besar. Sayang sekali. Kecemburuan muncul di mata Raine saat dia berkata dengan nada sarkastik, "Nicole berasal dari kelasmu, kan? Dia baru berada di sini beberapa hari, dan dia sudah bertingkah seolah dia hebat. Siapa yang tahu dia akan jadi apa di masa depan?" Tanpa sepengetahuannya, Nicole telah menolak tawaran Gary untuk melindunginya. Kalau tidak, ia akan sangat marah. Perkataan Raine tidak mendapat respon, jadi dia bertanya-tanya kenapa dan berbalik. Dia memperhatikan Gary menatap Nicole, yang tidak jauh dari mereka. Matanya tertarik. Gary merasa segalanya menjadi lebih menarik sejak Nicole dipindahkan ke Royal Creek Institute.
Dia awalnya berpikir bahwa Nicole adalah seorang gadis desa yang tidak tahu tempatnya, namun lambat laun dia menyadari bahwa dia tidak seperti yang dia bayangkan. Nicole sangat terampil bahkan yang dia miliki membuat Austin tunduk padanya. Bahkan latar belakangnya pun misterius karena sama sekali tidak ada jejak informasinya di internet. Tidak termasuk fakta bahwa Gary tidak berprestasi baik di bidang akademisnya karena dia jarang memperhatikan di kelas. Dia sebenarnya adalah seorang jenius komputer yang terkenal. Dia secara pribadi mencari informasi Nicole, tetapi usahanya sia-sia. Gary tahu bahwa Nicole adalah seseorang yang tidak biasa. Berdiri di sampingnya adalah Raine, yang menyaksikannya menatap Nicole dengan penuh hasrat di matanya. Dia mulai merasa cemas. Dia sudah lama mengejar Gary, tapi Gary selalu acuh tak acuh terhadapnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gary menatap seseorang dengan tatapan seperti itu. Apakah Gary tertarik pada Nicole? Raine berpikir, tidak mungkin. Butuh banyak usaha bagiku hanya untuk berdiri di sisi Gary. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil tempatku. Nicole selesai makan dalam waktu singkat. Austin ingin mengikutinya ketika dia melihatnya berdiri. Tapi Nicole menghentikannya dengan sedikit cemberut. Jangan melewati batas. Austin tahu bahwa dia tidak bisa melewati batas, jadi dia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Celia frustasi melihat Nicole pamer seperti itu. Dia hanya seorang gadis desa, namun dia memiliki keberanian untuk menikmati pusat perhatian. Apakah dia mencoba mempermalukan wanita berkelas seperti kita? Nora melihat Celia marah, jadi dia menimpali, ya, dia hanya perempuan. Bagaimana dia bisa menjadi bos sekolah Alpha? Dia terlalu egois. Celia semakin marah mendengar ucapan Nora. Orang seperti dia pantas dihukum. Jangan impulsif. Bagaimana jika Austin mendukungnya? Celia mendengus. Keluarga Rowe bukan orang yang bisa diajak main-main. Tunggu saja. Saat itu, Nicole sudah selesai makan dan hendak meninggalkan kafetaria. Namun, sesosok tubuh muncul dengan niat jahat begitu dia berdiri dan menerobos ke arahnya. Mata Nicole dingin ketika dia dengan cepat membelok dan menghindari orang itu. Gerakannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa menangkapnya. Aduh, sebuah suara menangis, dan semua orang melihat ke arah itu. Di sanalah Celia, tergeletak di tanah. Ketika Celia melihat betapa besar perhatian yang didapat Nicole, Celia berencana membawa sisa makanannya ke piringnya dan menjatuhkan Nicole untuk mempermalukannya di depan semua orang. Tapi Celia tidak pernah menyangka Nicole begitu gesit menghindarinya, menyebabkan dialah yang tergeletak di lantai. Telapak tangan Celia menekan sisa makanannya yang berserakan di tanah. Dia terlihat sangat acak-acakan. Bab 35. Nicole sudah mengetahui rencana jahat Celia, jadi dia dengan dingin menatap situasi memalukan Celia dari samping. Celia terjatuh dengan keras. Dia berjuang di lantai selama beberapa detik sebelum seseorang membantunya berdiri. Namun, dia memelototi Nicole begitu dia berdiri. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Tanda seru. Kamu benar-benar menghalangiku. Ketika orang-orang yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi mendengar apa yang dikatakan Celia, mereka memandang Nicole dengan jijik dan mengutuknya dalam hati. Dia benar-benar bertindak berbeda sekarang karena Austin mendukungnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menindas orang, bukan? Nicole tidak terpengaruh oleh tatapan mereka dan mengejek, kalian tidak perlu menunjuk ke arahku di sini. Ada kamera pengintai tepat di depan kita. Kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menonton rekamannya nanti. Celia tidak punya otak untuk mencoba menjebak Nicole ketika ada kamera pengintai di depan mereka. Ia bahkan mencoba memutarbalikkan cerita karena rencananya gagal. Nicole mulai bertanya-tanya apakah Celia mengalami keterbelakangan mental. Apa? Celia tertegun karena dia jelas tidak mengira ada kamera pengintai di sana. Dia baru menyadari bahwa Nicole mengatakan yang sebenarnya ketika dia melihat ke atas. Mata Celia langsung tertuju pada Nora yang berada di tengah kerumunan. Darah Nora mendidih karena menurutnya Celia juga tidak sebodoh itu. Namun dia tetap bersikap seolah-olah sedang melindungi Celia ketika dia maju untuk membantunya. Apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja aku tidak baik-baik saja. Lututku sangat sakit. Celia sudah kehilangan momentumnya,
tapi dia tetap menolak melepaskan Nicole. Nora menyadarinya. Dia memandang Nicole. Nicole, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Celia jatuh cinta padamu. Anda harus meminta maaf padanya. Permisi. Nicole menyeringai dingin. Senyumannya jahat dan mempesona, begitu jahat hingga membuat orang lain merinding. Apakah dia pantas mendapatkannya? Nicole tidak memiliki kebiasaan meminta maaf kepada orang lain, apalagi meminta maaf kepada orang remeh dan hina seperti Celia. Apa katamu? Celia sangat marah hingga dia hampir menyerang Nicole. Kami akan tahu siapa yang harus meminta maaf setelah kami memeriksa kamera pengintai. Pergilah ke ruang kendali pusat bersamaku jika kamu punya nyali. Nicole memandang Celia dan Nora dengan jijik, matanya dipenuhi rasa jijik. Orang-orang melihat betapa ketatnya Nicole, jadi mereka mulai memandang Celia dengan curiga. Celia menjadi semakin malu di bawah tatapan orang banyak. Bagaimana dia bisa sampai ke ruang kendali pusat? Dia jelas memiliki motif tersembunyi, jadi kamera pengintai pasti akan menangkap tindakannya dalam definisi tinggi. Dia tidak punya pilihan selain berteriak dengan gugup, mengapa saya harus mendengarkan apapun yang Anda katakan? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Anda hanya penduduk desa yang kasar. Apakah kamu pikir aku peduli dengan permintaan maafmu? Kita lihat saja nanti. Celia sangat kesal hingga dia berteriak pada Nicole. Namun, mata Nicole tiba-tiba menjadi sedingin es. Siapa yang kamu sebut tidak sopan? Nicole memiliki penyesalan yang mendalam setelah sekian lama berpisah dengan orang tua kandungnya. Dia bisa mentolerir apapun kecuali disebut kasar. Tidak ada yang bisa menyebutnya begitu. Tentu saja, Celia tidak sempat mengucapkan kata, kamu. Namun dia terdiam hanya karena sedang ditatap oleh Nicole. Dalam sepersekian detik, dia benar-benar merasa Nicole akan membunuhnya jika dia melanjutkan seluruh kalimatnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Nora mau tidak mau menelan ludahnya karena dia juga melihat mata Nicole. Dia kemudian mengumpulkan keberaniannya untuk meredakan ketegangan. Nicole, Celia kehilangan kendali atas kata-katanya karena dia terlalu marah. Jangan pedulikan dia. Aku akan pergi bersamanya sekarang. Nora hanya ingin lepas dari masalah ini saat itu, jadi dia tidak mengungkit ruang kendali pusat. Bab 36. Penonton memperhatikan reaksi mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasinya terbalik, dan semua orang mendapati Celia, yang pergi mencari Wall dan kembali dengan rambut dicukur, sama sekali tidak tahu malu. Celia melihat mereka menatapnya dengan tatapan mengejek dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia sangat takut dengan tatapan Nicole, jadi dia hanya bisa pergi dengan putus asa. Nicole berhenti melihat ketika mereka berdua pergi dengan sungguh-sungguh. Dia akan menamparkan wajah Celia jika bukan karena prinsipnya untuk tidak memukul wanita. Namun perjalanan Nicole masih panjang. Jadi dia mungkin akan membalasnya di masa mendatang. Pada saat itu, Lulu dan Bradley muncul entah dari mana dan berbicara kepada Nicole. Nicole, kamu keren sekali. Celia adalah gadis paling arogan di kelas A, dan Nicole benar-benar mengguncangnya hanya dengan melihatnya. Meski kamu keren, Celia adalah orang yang sangat pendendam. Lulu memandang Nicole dengan cemas. Meskipun keluarga Rowe tidak setingkat dengan keluarga Riddle atau keluarga Woods, mereka tetap menjadi keluarga teratas di kota. Nicole baru saja mempermalukan Celia, jadi Celia mungkin akan membalas dendam. Nicole tahu apa yang dipikirkan Lulu. Sambil membereskan nampan makanannya, dia berkata, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jangan khawatir. Lulu lega mendengarnya dan tersenyum manis pada Nicole. Oke, kamu yang terbaik, Nicole. Setelah selesai makan, mereka bertiga kembali ke kelas. Kelas itu adalah kelas Bu Emerson pada sore hari. Nicole tidak mengerjakan revisi malamnya tadi malam, jadi dia berharap Emerson akan menguliahinya. Namun Nyonya Emerson hanya tersenyum padanya tanpa berkata apa-apa lagi. Nicole memikirkan apa yang terjadi pagi ini dan menyadari bahwa Emerson berterima kasih padanya. Namun, dia melakukannya hanya karena dia tidak tega melihat Tuan Kennedy menindas orang lain. Dia tidak menyangka Nyonya Emerson akan menyukainya, tapi dia juga tidak merasa bersalah. Nicole mendengarkan di kelas dengan tenang,
tidak menyadari bahwa video Austin memanggilnya bosnya telah diunggah ke forum sekolah. Postingan tersebut telah menerima ribuan interaksi dan komentar, sebagian besar dari itu. Mereka mempertanyakan keaslian video tersebut. Lagi pula, Austin dikenal tidak tunduk pada siapapun. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Nicole, yang pernah mengalahkannya sebelumnya, sebagai bosnya? Namun karena banyak saksi mata di kafetaria saat kejadian tersebut, komentar meragukan tersebut dengan cepat diambil alih oleh orang-orang yang membahas latar belakang keluarga Nicole. Lagi pula, tidak banyak orang yang mampu membuat Austin tunduk di Sanjoto. Namun, identitas online Nicole terlindungi dengan baik sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menggali apapun tentang dirinya. Para ahli komputer di sekolah menduga bahwa Nicole berasal dari latar belakang yang kuat. Saat itu, Nicole tidak tahu apa-apa tentang drama di internet. Dia mengemasi barang-barangnya setelah kelas selesai dan hendak pergi ke asrama Royal Creek Institute untuk menemuinya. Secara kebetulan, Bradley juga tinggal di kampus. Jadi, mereka berdua sepakat untuk berjalan kembali bersama, dan Bradley akan mengantar Nicole ke asramanya. Semua siswa senior tinggal di Mirstone, dan setiap asrama memiliki 3 kamar. Karena semua siswa yang belajar di Royal Creek Institute berasal dari keluarga terkemuka di Sanjoto, maka pihak sekolah tidak akan mengabaikan mereka, sehingga fasilitas di asrama semuanya berkualitas tinggi. Nicole berjalan perlahan membawa tasnya sambil mendengarkan Bradley memperkenalkan area asrama padanya. Tiba-tiba, Nicole mengerutkan kening saat mereka berjalan ke daerah terpencil. Indranya yang tajam memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan tempat itu. Namun, ketika Nicole melihat Bradley berjalan ke depan tanpa berpikir, dia bergegas dan berjalan di sampingnya. Jika ada bahaya, Nicole yang akan menanggung bebannya. Benar saja, sekelompok orang mengepung Nicole saat mereka berjalan melewati sudut. "Apakah kamu Nicole?" Pemimpin kelompok itu tampak galak ketika pandangannya beralih dari kepala Nicole ke jari kakinya. "Itu aku." Nicole langsung mengaku tanpa rasa takut. "Nicole." Bradley merasakan sakit kepala saat berpikir, apakah wanita ini tahu kapan harus takut? "Pegang dia." Pemimpinnya sepertinya mengetahui keterampilan Nicole saat dia segera meminta 2 anteknya untuk menjebak Nicole. Sedangkan dia memegang tongkat kayu di tangannya dan hendak menggunakannya untuk memukul Nicole. Bab 37. Melihat Nicole dalam bahaya, tanpa sadar Bradley mendorongnya, lari. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan bergegas maju untuk membela Nicole. Dia mempunyai keinginan untuk merebut tongkat pria itu. Namun, tubuhnya yang kurus dan kecil tidak membantu sama sekali. Sebaliknya, dia dikirim terbang hanya dengan 1 tendangan dari sisi lain. "Dari mana datangnya si kutu buku ini? Keluar, jangan ikut campur urusanku." Jack, Wayne, dan Gary menyaksikan semuanya dari jauh. Jack berseru, "Bukankah itu Cain Fletcher dari Norton Institute sebelah? Bukankah dia dipukuli oleh Gary dan memohon belas kasihan? Beraninya dia muncul di sekolah kita. Gary, lihat. Orang yang dikelilingi oleh anak buah Cain, bukankah itu Nicole?" Gary juga melihatnya. Dia menatap Cain dengan mata menyesal. Departemen Sekolah Menengah Royal Creek Institute adalah wilayah Gary. Seolah-olah Cain belum cukup menerima serangan sebelumnya sehingga dia berani mengacaukan wilayah Gary. Wayne, sebaliknya, meskipun dia tidak pernah menyukai Nicole, tidak pernah setuju dengan tindakan menindas gadis itu. Melihat Cain menindasnya, Wayne menyingsingkan lengan bajunya, ingin menghadapinya. "Gary, Nicole tetaplah seorang gadis apapun situasinya. Para bajingan ini bertindak sangat kejam hingga mereka berani menindas seorang wanita. Mari kita tunjukkan pada mereka apa yang benar atau salah." Tapi sebelum Gary bisa berkata apa-apa, dia melihat Nicole menatap Cain dengan dingin. Kilatan dingin melintas di mata Nicole saat dia melihat Bradley ditendang. Dia melakukan tendangan berputar dan menjatuhkan pria yang mencoba menangkapnya dari belakang. Kemudian, ia berlari ke arah Bradley dan membantunya berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" Nicole bertanya dengan lembut. Bibir Bradley terbuka. Dia ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan Nicole tidak perlu khawatir. Namun,
Rasa sakit yang luar biasa di perutnya mengubah ekspresinya. Ketika Nicole melihat ekspresinya, dia tahu bahwa Kain menderita luka serius. Dia berbalik dan menatap Kain dengan tatapan dingin. Mereka yang mengenalnya pasti tahu kalau itu adalah tanda kemarahannya yang meluap-luap. Nicole memandang Kain. Siapa kamu? Kenapa kamu membuat keributan di sini? Suaranya dingin. Anehnya, Kain sedikit terintimidasi oleh ekspresi Nicole saat ini. Dia belum pernah merasa seperti itu saat menghadapi siapapun kecuali Gary. Gadis ini sendirian sementara aku punya banyak pria bersamaku. Mengapa saya harus takut? Dia memandang Nicole dan memberinya senyuman jahat. Kamu menindas putri berharga keluarga Rowe, namun kamu berani bertanya mengapa kami ada di sini. Tahukah kamu siapa pelindung Celia? Ternyata Celia telah mengerahkan para hooligan tersebut untuk membalas dendam atas namanya. Nicole mencibir. Oh, aku bertanya-tanya di mana dia punya nyali untuk bersuara keras siang ini. Jadi, menurutku dia punya gangster yang mendukungnya. Saya hanya tahu bahwa Departemen Sekolah Menengah Royal Creek Institute berada di bawah wilayah Gary. Tempat apa yang kamu punya di sini? Kamu. Kain selalu benci jika orang membandingkannya dengan Gary. Sejarahnya yang berlutut saat berhadapan dengan Gary adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia memandang Nicole dan mengeluarkan beberapa kata melalui giginya yang terkatup. Semuanya mengenakan biaya. Pukul dia dengan baik. Gary yang berada di dekatnya merasa Nicole bukanlah orang biasa. Dia mengangkat alisnya dan berdiri diam untuk mengamati situasinya. Setelah melihat Nicole dalam bahaya, Wayne ingin bergegas maju dan membantunya, tetapi Jack menghentikannya. Hei, kenapa kamu terburu-buru? Tidakkah kamu melihat bahwa Gary belum bergerak? Jack memberi isyarat dengan bibirnya. Tidak ada yang bisa dilakukan Wayne. Selama Gary tidak mengambil langkah pertama, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, dia hanya bisa memperhatikan Nicole dengan cemas. Melihat orang-orang yang mengayunkan tongkatnya, Nicole tidak bergerak sama sekali. Dia memerintahkan Bradley, lari. Dengan cepat, dia bahkan tidak repot-repot menoleh. Bradley melihat sekelompok preman mendekati mereka dengan tatapan, merasa ketakutan. Dia menahan rasa sakit dan menarik Nicole sambil berlari sambil berteriak, Nicole, apakah kamu bodoh? Ada banyak sekali. Apakah Anda menunggu untuk dipukuli dengan tetap di sana? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa melawan mereka semua sendirian. Nicole melihat Bradley pincang kesakitan, namun dia tidak lupa menyeretnya untuk melarikan diri. Matanya menjadi dalam karena emosi. Orang-orang di belakang mereka mempercepat langkah mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka berdua melarikan diri. Bradley merasa dia memperlambat Nicole. Saat dia ingin melepaskan tangannya dan memintanya untuk meninggalkannya, Nicole melepaskan tangannya dan berbalik. Bradley melihat ke belakang dengan heran. Setelah melemparkan barang bawaannya ke tanah, Nicole bergegas menghampiri para penjahat tersebut. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan memberi isyarat agar mereka datang dan menyerangnya. Seperti kilat, dia melesat melewati tengah kerumunan. Para penjahat dengan cepat mengangkat tongkat mereka, ingin menyerang Nicole. Namun, sebelum mereka sempat beraksi, masing-masing dari mereka ditendang oleh Nicole. Mereka semua tergeletak di tanah sambil memegangi perut mereka, terutama Kain. Dia disikut dan dipukuli sebelum Nicole mengiriminya tendangan terbang terakhir. Penjahat kasar seperti Kain tidak sebanding dengan keterampilan dan kecepatan Nicole. Akibatnya, Kain yang terlempar ke tanah pingsan karena kesakitan. Nicole menarik kakinya dan berdiri di sana dengan tenang. Yang dia lihat hanyalah lawan lemah yang tergeletak di tanah. Angin bertiup dan mengangkat rambutnya. Wajahnya berseri-seri dengan kecantikan dan pesona heroik. Bradley tercengang melihat pemandangan itu. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa Nicole sedang membalas dendam padanya. Tak hanya Bradley, Gary dan dua bocah lelaki yang menyaksikannya pun ikut terpana. Mereka selalu tahu bahwa Nicole sangat terampil, tetapi tidak tahu bahwa dia berada pada level ini. Dia bahkan bisa melawan lebih dari 10 orang sendirian. Bab 38. Wayne tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Nicole sangat OP. Apakah dia benar-benar manusia? Ada juga perasaan campur aduk di mata Jack.
Dia dengan santai bertanya, Gary, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan Nicole, kan? Pantas saja dia bilang dia tidak membutuhkan perlindunganmu. Dia sebenarnya sekuat ini. Mereka tidak mendapat respon apapun dari Gary, jadi mereka berbalik menatapnya. Gary, yang biasanya acuh tak acuh, membeku dengan tatapan tertuju pada Nicole. Seolah-olah dia terpana karenanya. Jack terkejut sesaat. Kemudian, dia merayu Gary. Gary, apakah kamu terpesona olehnya? Saat itulah Gary sadar. Meskipun dia mendengar apa yang dikatakan Jack, dia tidak mau repot-repot membantahnya. Sepertinya Nicole tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Memikirkan hal ini, mata Gary diwarnai dengan ambivalensi. Dia berbalik dan berbicara kepada mereka berdua, ayo pergi. Nicole tidak menyadari mereka bertiga pergi. Dia memandang para penjahat dengan alis berkerut. Anak-anak ini tidak kompeten. Mereka jauh lebih rendah dari tentara robot yang saya latih, tapi mereka punya nyali untuk menindas orang lain. Nicole berhenti memikirkan mereka. Dia berjalan ke samping untuk mengambil tasnya lalu menggendong Bradley yang masih shock. Dia akan mengirimnya ke rumah sakit. Setelah kekacauan hari itu, Nicole tidak tertarik untuk pergi ke asrama. Dia berencana untuk kembali ke kediaman keluarga Riddle. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sopir keluarga Riddle untuk mengirim mereka ke rumah sakit. Nicole masih mendukung Bradley. Baru setelah mereka mencapai pintu masuk sekolah dia berhasil mengatur napas. Dia berbicara dengan susah payah, Nicole, terima kasih telah membalaskan dendamku. Tapi kamu benar-benar hebat, tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkanmu. Bradley terdengar bersemangat saat dia berbicara. Nicole tersenyum acuh tak acuh. Bradley menderita karena Nicole, jadi Nicole tidak akan membiarkan penderitaannya sia-sia. Saat keduanya sedang mengobrol, sopir taksi datang. Dia terkejut melihat Nicole terlihat lusuh, tapi dia tidak berkomentar atau bertanya tentang hal itu. Sebaliknya, dia mengirim mereka ke rumah sakit terbaik di Sanjoto. Selama konsultasi, Bradley sangat pendiam karena dia belum pernah ke rumah sakit kelas atas. Di sisi lain, Nicole tidak berekspresi. Yang dia inginkan hanyalah agar Bradley pulih secepat mungkin. Dia seorang kutu buku. Dia berharap cedera yang dialaminya tidak mempengaruhi revisi ujian yang akan datang. Bradley melihat Nicole tidak berkedip saat dia membayar tagihan medis yang sangat besar. Kemudian, dia melihat ke arah pengemudi keluarga Riddle yang sedang berlari mondar-mandir. Saat itulah dia menyadari latar belakang keluarga Nicole tidaklah sederhana. Setelah dokter pergi, Bradley menarik lengan baju Nicole dan berkata dengan nada menyesal, Nicole, saya pasti akan membayarmu kembali. Nicole tahu bahwa meskipun Bradley berasal dari keluarga Robertson yang kaya, dia adalah putra kedua yang tidak disayangi. Uang jajan yang diberikan orang tuanya tidak seberapa. Oleh karena itu, dia tidak mungkin punya uang untuk membayarnya kembali. Terlebih lagi, para preman itu ada di sini untuk Nicole. Bradley terseret ke dalam kekacauan ini hanya karena dia. Nicole memberinya senyuman yang meyakinkan. Aku tidak membutuhkanmu untuk membalas budiku. Pastikan saja nilai ujianmu bulan ini masih berada di peringkat teratas. Melihat dia serius tentang hal itu, Bradley mengangguk penuh semangat. Saya pasti akan bekerja keras untuk itu. Mata pengemudi pun terbelalak keheranan saat melihat Nicole membayar tagihan mahal itu tanpa ragu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kartu yang digunakan Nicole untuk melakukan pembayaran bukanlah kartu emas yang diberikan oleh keluarga Riddle. Sebaliknya, itu adalah kartu hitam biasa. Sebagai sopir keluarga Riddle, dia telah menyaksikan segala macam situasi. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu itu adalah kartu hitam tertinggi. Hanya ada 10 kartu hitam tertinggi di dunia. Itu tidak memiliki batasan pengeluaran dan juga merupakan simbol status. Mereka yang berhasil mendapatkannya adalah para elit top dunia. Siapapun yang berada di ajang bergengsi pasti mengenali keunikan kartu hitam ini. Rumah sakit itu adalah yang terbaik di Sanjoto. Dan sikap hormat dokter itu membuktikan bahwa dia benar tentang Nicole. Sopir itu menyeka keringat di dahinya dan memandang Nicole dengan lebih hormat. Setelah mengirim Bradley kembali ke sekolah, Nicole memerintahkan sopir untuk mengantarnya kembali ke kediaman Riddle. Begitu dia masuk ke dalam rumah,
Gloria menyambutnya dengan pelukan. Dia memeriksanya, dari kepala sampai ke jari kaki. Saya mendengar dari Yo bahwa Anda pergi ke rumah sakit. Apakah kamu terluka? Coba saya lihat. Daniel juga menatapnya dengan gugup. Pria seperti dia tidak mampu berbicara dengan penuh perhatian, tetapi ekspresi wajahnya mengatakan semuanya. Melihat betapa semua orang peduli padanya, Nicole merasa hangat di dalam. Dia menjawab dengan suara lembut, saya baik-baik saja. Teman sekelasku terluka, jadi aku membawanya ke rumah sakit. Anda tidak perlu khawatir. Menyadari ekspresi ragu-ragu mereka, dia mau tidak mau menjelaskan secara singkat seluruh situasinya kepada mereka. Saat itulah Gloria melepaskannya. Dia berbalik dan melihat putra-putranya berdiri berjajar di dekat dinding. Jelas sekali Stanley bergegas mendekat. Kerahnya tidak rapi. Spencer dan Samuel tampak seperti baru saja dimarahi. Kepala mereka tertunduk karena tidak berani berbicara. Samuel memperhatikan bahwa Nicole telah kembali, dia mengedipkan mata padanya. Nicole menganggap itu lucu. Dia melihat Gloria yang akan marah lagi, jadi dia utopieiju menarik lengannya. Saya lapar. Begitu Gloria mendengar putrinya lapar, dia tidak repot-repot memarahi kedua putranya. Sebaliknya, ia langsung memerintahkan dapur untuk menyiapkan makanan. Samuel tersenyum pada Nicole, penuh rasa terima kasih. Dia mendengarkan kecaman Gloria sepanjang hari, dia tidak tahan lagi. Namun melihat adiknya yang tanpa ekspresi, dia kembali merasa bersalah. Mereka gagal lagi melindungi adik perempuan mereka dari para pengganggu. Saat dia memikirkan hal ini, dia memegang tangan Nicole. Nicole, ini salahku karena tidak menjagamu. Jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi ke Norton Institute dan membalaskan dendammu, kata Samuel. Bab 39. Spencer dan Stanley mengangguk dengan wajah serius. Pemikiran bahwa Cain menyebabkan keributan di Royal Creek Institute membuat mereka marah. Untungnya, Nicole cukup terampil untuk melarikan diri dari mereka. Penjelasan Nicole singkat, sehingga mereka akhirnya berpikir bahwa Nicole dan Bradley harus mengatasi banyak rintangan untuk bisa melarikan diri. Melihat mereka, Nicole tidak bisa menahan senyum. Dia tersentuh oleh mereka. Pada saat itulah makanan disajikan. Gloria memandang Nicole. Kau pasti sudah menghabiskan seluruh energimu. Bukankah kamu bilang kamu lapar? Cepat makan, ucapnya lembut. Nicole mengangguk dan mengambil sendoknya untuk mengambil ikan kukus di depannya. Melihat ini, Gloria tertawa dan berbicara kepada Daniel, Nicole sama sepertimu. Dia juga suka ikan. Daniel memandangnya dan tersenyum. Begitu saja, semua orang senang duduk mengelilingi meja makan sebagai satu keluarga besar. 2 hari terakhir ini, Nora bergaul dengan Celia dan yang lainnya dengan alasan sedang marah. Dia tidak makan malam di rumah. Meskipun Gloria khawatir, dia tidak tahan untuk berbicara terlalu banyak di telepon. Jadi, dia hanya bisa mengingatkannya untuk pulang lebih awal. Namun ternyata ketidakhadiran Nora membuat keluarga menjadi harmonis. Karena Nicole masih bersekolah mulai keesokan harinya, Gloria telah menyiapkan pesta yang lezat. Samuel paling menyukai steak Gloria. Hari itu, sepotong steak lada hitam ditaruh tepat di hadapannya. Dia melahapnya dengan lahap, dan wajahnya dipenuhi noda saus. Spencer, yang duduk di sebelah Samuel, memperhatikannya makan dengan berantakan. Dia berkata dengan jijik, lihatlah dirimu, makan seperti serigala. Jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu adalah saudaraku. Samuel memandangnya dengan tidak setuju. Tapi steak itu memenuhi mulutnya begitu banyak sehingga dia tidak bisa menolak Spencer dengan baik. Dia hanya bisa bergumam menjawab, memem, tidak mau kamu memem jadi memifter juga. Dia mencoba berkata, aku juga tidak ingin kamu menjadi saudaraku. Semua orang terhibur dengan jawabannya dan mulai tertawa. Keluarga Riddle bersenang-senang saat makan malam. Setelah makan malam, Nicole kembali ke kamarnya dan mengeluarkan laptop dari tasnya. Dia telah menginstal dan menjalankan program pembersihan selama 1 hari 1 malam. Seharusnya cukup untuk menghapus semua kode pelacakan. Nicole menyalakan laptop dan melanjutkan misinya. Dia menjalankan program pemantauannya sendiri dan berhasil. Dia bisa melihat rekening perusahaan. Seperti yang diharapkan,
ada banyak masalah dengan rekening perusahaan ini. Sebagian besar defisit disebabkan oleh korupsi. Melihat angka-angka berwarna merah itu, Nicole dengan cepat menyelesaikan misinya dan menunggu pihak lain mentransfer uangnya. Segera setelah dia menyerahkan tugasnya, dia menerima pemberitahuan di ponselnya dalam beberapa detik berikutnya. Nicole mengangkat alisnya, bertanya-tanya apakah mereka memantau kemajuannya karena mereka dapat merespons dalam waktu sesingkat itu. Memikirkan hal ini, Nicole merasa merinding. Jari-jarinya dengan cepat menelusuri keyboardnya. Dia ingin menyelidiki latar belakang perusahaan yang memberinya tugas. Nicole sedang menatap halaman-halaman yang berkedip di komputernya. Benar saja, itu hanyalah perusahaan tiruan. Tidak ada informasi aktual yang dapat ditemukan. Wajah Nicole berubah muram. Dia sangat yakin pihak lain mencoba menjebaknya dengan memaksanya melakukan tugas ini hanya untuk mendapatkan alamat IP-nya. Tiba-tiba, dia teringat surat perintah The Hunters senilai 10 juta dolar. Mereka mungkin telah menggunakan banyak metode tetapi gagal melacaknya. Jadi, mereka menggunakan metode seperti itu untuk menjebaknya. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Nicole. Karena mereka bisa memasang jebakan untuk menipunya, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Masih terlalu dini untuk menentukan siapa pemburunya. Dia segera keluar dari akun itu dan membuat akun baru untuk masuk ke The Hunters lagi. Melihat surat perintah yang ditempel di atas halaman, dia segera mengambil tugas tersebut tanpa ragu-ragu. Begitu seseorang mengambil tugas tersebut, pihak lain pasti akan muncul untuk memberitahu mereka tentang target dan persyaratan tugas tersebut. Selama Nicole mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan mereka, dia dapat menemukan kelemahan dan melacaknya. Semenit kemudian, Nicole menerima pesan dari mereka. Dia mengklik percakapan itu. Itu menunjukkan bahwa target dari tugas tersebut adalah seorang hacker papan atas bernama Lucifer. Persyaratannya sederhana, teliti informasi pribadi peretas di kehidupan nyata. Nicole menatap kata-kata dingin itu dengan tatapan kosong. Dia sedikit mengernyit, mengetik beberapa kata, dan menekan tombol kirim. Apakah kamu punya petunjuk lebih lanjut? Sulit bagiku untuk melanjutkan dengan begitu sedikit informasi. Pihak lain segera menjawab, maaf, saya tidak memiliki informasi yang Anda butuhkan. Nicole melihat kalimat ini dan berpikir sejenak, lalu batas waktunya berapa? Balasan yang sama datang dengan kecepatan yang sama. Dipindai dengan camp-scanner saat itu, Nicole langsung mengerti bahwa itu adalah balasan sistem. Dia tidak berbicara dengan orang sungguhan. Ini sepenuhnya menghilangkan kemungkinan dia mengetahui alamat IP pihak lain. Menghadapi lawan yang licik dan berhati-hati, Nicole mengerutkan kening. Dia memiliki cukup banyak musuh, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai level ini. Dia memikirkan beberapa kemungkinan nama dalam pikirannya, tapi mengabaikannya. Siapa itu? Sambil memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, dia tertidur. Keesokan harinya, Nicole tampak tidak fokus saat lari pagi dan latihan bela diri. Bahkan Samuel yang mengajaknya berlari pun tertinggal. Nicole baru menyadarinya ketika dia sampai di rumah. Namun, karena dia telah menyelesaikan rute larinya, Nicole melakukan peregangan sederhana sebelum turun untuk sarapan. Tidak ada yang tahu kapan Nora pulang malam sebelumnya. Pagi itu, dia duduk bersama Spencer di satu sisi sambil menunggu Nicole sarapan bersama. Beberapa saat kemudian, Samuel pulang dengan terengah-engah. Ia segera bergegas menuju meja dan meminum beberapa teguk air. Kemudian, dia mengeluh kepada Nicole, Nicole, kamu berlari terlalu cepat. Menurutku berlari bersamamu jauh lebih melelahkan daripada berlatih dengan pelatihku selama sehari. Sepertinya dia telah membuat keputusan gegabah pagi itu. Ia tidak menyangka adiknya yang memiliki bakat bela diri akan menjadi seorang atlet. Spencer mengira dia melebih-lebihkan, jadi dia mengejeknya, bahkan seorang gadis pun bisa berlari lebih cepat darimu. Bukankah seharusnya kamu mengakui bahwa kamu terlalu lemah untuk seorang pria? Ketika Samuel mendengar ini, matanya membelalak, menunjukkan ketidaksenangan. Jika kamu punya nyali, kamu harus mencoba berlari bersama Nicole sekali saja. Aku yakin kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan satu putaran pun. Bab 40. Pagi itu adalah hari di mana Samuel memahami kemampuan Nicole.
Bahkan pemain basket yang biasa berlari di pagi hari seperti dirinya pun tidak bisa mengejar ketinggalan. Serunya melihat kecepatan lari Nicole. Spencer terus mencibir, saya tidak keberatan mencoba. Aku jelas lebih baik darimu. Melihat kedua bersaudara itu hendak bertengkar, Stanley berkata, cukup. Nicole masih menunggu kami untuk mulai makan. Bukankah kita akan mengantarnya ke sekolah hari ini? Kita harus berangkat lebih awal. Begitu Samuel dan Spencer mendengar ini, mereka berhenti berdebat dan duduk untuk makan. Norah merasa iri karena Nicole mendapat begitu banyak perhatian hanya karena tetap bersekolah. Di mata Norah, Nicole tidak memaksakan diri untuk bersekolah demi nilai-nilainya, namun untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama kakak-kakaknya dan mendapatkan semua cinta dan perhatian dari Norah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Norah mau tidak mau berkata, Bu, mereka semua tinggal di kampus. Saya ditinggal sendirian di rumah. Saya juga ingin tinggal di kampus. Mendengar itu, semua orang tercengang. Samuel bertanya dengan polos, Norah, bukankah kamu bilang lingkungan di sekolah tidak bagus, jadi kamu tidak mau ikut dengan kami? Mereka telah menanyakannya sebelumnya ketika mereka tinggal di sekolah. Saat itu, Norah sangat menentangnya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Norah terisak. Terakhir kali, aku takut teman sekelasku akan menindasku. Tapi sekarang saya mengenal mereka, dan saya ingin lebih dekat dengan Anda semua. Selain itu, jika aku tetap bersekolah, aku bisa menjaga Nicole. Lagi pula, saya sudah lama berada di Royal Creek Institute, jadi saya lebih mengenal tempat itu. Mendengar hal itu, Daniel menyetujuinya. Saya rasa kamu benar. Lalu, dia menatap langsung ke arah Gloria, kenapa Norah tidak dibiarkan bersekolah juga? Gloria ragu-ragu sejenak. Dia merasa Daniel punya rencana tersembunyi, tapi dia mengangguk, baiklah, aku akan meminta kepala pelayan keluarga untuk mengemasi barang-barangnya. Saat dia berbicara, Gloria menaiki tangga. Norah sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi? Sebelumnya, saat Nicole ingin tetap bersekolah, keluarga Riddle merasa enggan. Sekarang giliran mereka tidak berpikir dua kali. Seolah-olah mereka telah menunggu hari ini tiba. Saat itu, Norah sedikit menyesali permintaannya untuk tetap tinggal di kampus. Mungkin aku tidak akan pernah melakukannya. Punya kesempatan untuk kembali lagi setelah pergi. Tapi kabar sudah keluar. Norah hanya bisa bertaruh. Setidaknya saat ini Samuel masih memperlakukannya dengan tulus. Orang tuanya tidak mencintainya seperti sebelumnya, jadi dia setidaknya harus mempertahankan cinta dan perhatian kakaknya. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di kepalanya, dia memiliki pandangan yang lebih tegas di matanya. Dia naik ke atas untuk mengemas barang-barangnya setelah makan beberapa suap. Ketika Nicole dan yang lainnya selesai sarapan, mereka melihat Norah menurunkan beberapa barang bawaan. Spencer kaget saat melihat barang bawaannya. Norah, kenapa kamu membawa begitu banyak tas? Apakah kamu berencana untuk berlibur di sekolah? Dia bertanya. Saat Stanley melihat barang-barang Norah setinggi gunung, dia tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan Nicole yang hanya membawa satu tas wol, barang bawaan Norah terlalu banyak. Norah merasa canggung melihat reaksi mereka dan tersipu malu. Tidak, hanya saja aku melihat Nicole membawa barang-barang kecil. Saya khawatir dia mungkin membutuhkan beberapa barang, jadi saya mengemas banyak barang. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa semua itu adalah pakaian favoritnya. Masih banyak lagi yang belum dia masukkan. Setelah dia mengatakan itu, semua orang memandangnya dengan kaget. Tak disangka Norah bisa berpikiran seperti ini. Nicole memperhatikan bahwa Norah menggunakan dia sebagai alasan. Dia menatap Norah sambil tersenyum. Norah, terima kasih sudah begitu bijaksana. Tapi saya tidak terbiasa menggunakan barang milik orang lain. Anda dapat mengembalikannya. Jawaban ini mengejutkan Norah. Dia bisa merasakan wajahnya terbakar. Tapi semua orang menatapnya. Dia hanya bisa menjawab dengan canggung, baiklah kalau begitu. Alfred, bawa kedua tas ini kembali ke atas. Dia hanya bisa meninggalkan kedua tasnya dengan enggan. Kita hampir terlambat. Ayo pergi.
Saya tidak ingin terlambat ke sekolah karena masalah sepele seperti itu. Nicole melirik Norah dan berbalik. Nicole, tunggu aku. Spencer mengikutinya sementara Stanley diam-diam mengenakan seragam sekolahnya dan pergi bersama mereka. Samuel adalah satu-satunya yang tinggal dan membantu Norah membawakan barang bawaannya. Gloria mengantar mereka keluar. Nicole mengambil kursi penumpang sementara ketiga anak laki-laki itu mengambil kursi belakang. Norah dengan canggung tertinggal. Spencer, Samuel, di mana aku harus duduk? Gloria melihat ini dan segera berkata, Norah, tasmu banyak. Aku akan membiarkan Yo mengemudikan mobil lain dan mengirimmu ke asrama. Hah, Norah hampir menangis. Namun Samuel dan Spencer tidak menyadarinya. Norah, kita berangkat sekarang. Sam, Norah mencoba berbicara, tetapi mobilnya sudah pergi. Dia hanya bisa duduk di dalam mobil tua dan tidak menariknya sendirian ke sekolah. Norah, kalau ada apa-apa di sekolah, jangan lupa telepon aku, kata Gloria sambil tersenyum hangat. Baiklah, Norah memaksakan senyum. Namun jauh di lubuk hatinya, kebenciannya pada Nicole bahkan lebih dalam lagi. Tunggu dan lihat saja, aku akan mengambil kembali cinta dan perhatian saudara-saudaraku. Segera Nicole dan mobil anak laki-laki itu sampai lebih dulu di sekolah. Karena kejadian sehari sebelumnya, Samuel dan Spencer khawatir seseorang akan menindas Nicole lagi. Sepanjang perjalanan, mereka meminta Nicole untuk mengizinkan mereka menemaninya ke sekolah. Anak-anak itu tidak pergi sampai Nicole memilih kamarnya dan duduk di sana. Nicole baru saja memasuki kelas ketika hampir waktunya masuk kelas. Di kelas, Bradley dengan antusias menceritakan kepahlawanan Nicole kepada Lulu. Ketika sampai pada bagian di mana Nicole bisa mengalahkan lebih dari 10 orang sendirian, dia benar-benar menari. Ia bahkan berdiri dan menirukan semua gerak-gerik Nicole yang membuat cerita menjadi menarik. Lulu pun sangat terhibur dengan ceritanya. Ketika Nicole masuk, dia melihat Bradley berdiri di bangku cadangan dan berakting di depan Lulu. Jadi, pasti sudah pulih. Bradley dan Lulu segera bergegas ke sisinya saat mereka melihatnya. Lulu memecah kesunyian, Nicole, aku mendengar tentang apa yang terjadi kemarin dari Bradley. Bagaimana kamu melakukannya? Saya hanya pernah melihat satu orang melawan puluhan orang dalam satu film. Bradley menambahkan, saya tidak berbohong. Nicole benar-benar mengalahkan mereka semua sendirian. Terutama Kain, dia dipukuli dengan sangat keras hingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Jangan menyebutkan rasa malunya.